wabarakatuh. Nama saya Fitria. Nama saya Fatima. Nama saya Hima. Kami akan mewawancarai Ustadz Jusman tentang keanekaragaman hayati. Ayo ikut kami. Assalamualaikum Ustaz. Kami izin mewawancarai Ustaz. Satu, apa aja keanekaragaman hayati Indonesia? Yang pertama, ekosistem padang rumput sabana. Yang kedua, ekosistem ikan bakar. Yang ketiga, ekosistem hutan tropis. Yang keempat, ekosistem laut atau terumbu karang. Ya, jadi keanekaragaman hayati itu mencakup seluruh ekosistem, kemudian juga lingkungan hidup flora dan fauna. Yang nomor 2, data tentang deforestasi, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan yang ada di Indonesia selama 30 tahun terakhir. Selama 30 tahun terakhir, deforestasi, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sudah menurun dengan sangat signifikan. Tepatnya, laju deforestasi, kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sudah menurun sebesar 73,01%. Pembahasannya, Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam dan juga lingkungan alam yang sangat luar biasa indah, sehingga kedua hal ini bisa dibilang juga menjadi salah satu aset utama yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan alam yang ada di Indonesia. Deforestasi adalah kegiatan menggunduli hutan dengan tujuan membuka lahan atau mendapatkan sumber daya hutan yang bisa merusak hutan. Tingkat deforestasi paling besar yang pernah terjadi di Indonesia ada pada tahun 1996 sampai 2000, di mana terjadi deforestasi sebesar 3,51 juta hektar per tahunnya. Hal ini secara signifikan juga berkaitan dengan tingkat bencana alam banjir pada tahun terkait karena kurangnya penyerapan air pada daerah tersebut. Bagaimana pendapat Ustadz nomor 2 tadi? Oke, nah jadi ya memang beberapa tahun terakhir itu udah kurang. Jadi tapi pada saat persiapan IKN di Kalimantan, kota negara baru di Kalimantan, itu juga terancam terjadi deforestasi lagi. Nah jadi memang sudah kurang, tapi ada potensi untuk terjadi deforestasi lagi. Nah, kalau banjir juga masih sering kalau misalnya tingkat curah hujan yang tinggi. 3. Data tentang kejadian, penyebab, dan ancaman bagi keanekaragaman hayati. Kejadiannya pada tumbuhan, padi, mangga, dan durian. Kejadian pada hewan, kucing, ayam, dan anjing. Lalu penyebabnya ada 2 faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif labil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Lalu ancamannya perubahan guna lahan, eksploitasi berlebihan, invasi spesies dan penyakit, polusi, dan perubahan iklim. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, ini emang benar untuk yang demikian tadi, yang terjadi pada tumbuhan itu ada beberapa genetik dan juga disebabkan sama lingkungan. Kemudian di spesies fauna juga atau hewan itu juga banyak terjadi karena perubahan iklim dan sebagainya. Apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah kepunahan tersebut? Oke, nah jadi setelah yang kalian sampaikan tadi ada
penyebab, kemudian hal-hal yang terjadi, kemudian ancaman. Nah, bagaimana sih untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati? Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan konservasi. Bagaimana konservasi ini bisa berupa kalau untuk tumbuhan itu bisa penanaman kembali ya, yang mencegah terjadinya kebakaran hutan, kemudian banjir dan lain-lain, itu bisa diambil tindakan yaitu reboisasi atau penanaman kembali. Nah, kemudian kalau misalnya mencegah kepunahan fauna, nah karena kan keanekaragaman hayati mencakup seluruh flora dan fauna. Nah, jadi untuk mencegah kepunahan hewan dan sebagainya, yaitu dengan cara penangkaran ataupun pengembangbiakan hewan-hewan tersebut gitu. Nah, jadi untuk melestarikan hidup mereka dan mencegah mereka dari kepunahan, maka kita bisa kemambiakan di penangkaran. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Maaf jika kami ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.